Shalom, selamat sore anak-anak. Berjumpa kembali dengan Tante Ella. Tante Ella sangat senang sekali. Kita semua masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan untuk kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Nah, sebelum kita mau masuk dalam ibadah kita, Tante Ella ajak semuanya untuk berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mau selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu yang walaupun masih kecil ini untuk selalu rajin beribadah, untuk selalu giat dalam pelayanan terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah sore hari ini. Kiranya Kau mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mau menyanyikan lagu yang semangat supaya anak-anak tetap semangat dalam memuji Tuhan. Lagu kita ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita mau menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Yang keras ya suaranya ya. Boleh tepuk tangan loh anak-anak. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Dengan mujizat Tuhan, 5 roti 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Sekali lagi ya anak-anak ya. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Harapan apa yang kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 roti 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Harapan apa yang kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Anak-anak, selanjutnya kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Jadi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya itu adalah kemurahan dari Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Tante Ella ajak semuanya tangannya dilipat. Kita mau masuk dalam doa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
bagiku. Tuhan Yesus sangat baik ya anak-anak ya, terhadap kita manusia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau masuk dalam doa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau membuka seluruh panca indera kami untuk kami boleh mendengar dan meresponi firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seperti yang tadi Tante Ella sudah sampaikan di depan, bahwa tema firman Tuhan sore hari ini adalah terkait dengan apa tadi yang lagu yang awal itu? Masih ingat anak-anak apa? 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak pasti sering mendengar firman Tuhan ini ya, terkait Yesus memberi makan berapa orang? Berapa? 5 orang ya? Enggak. Berapa? 50? Enggak juga. Berapa? 5.000 orang. Ya, kita mau baca Alkitab kita ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, ayo Alkitabnya dibuka sama-sama dengan Tante Ella yuk. Kita mau membuka di Matius pasal 14. Matius ada di Perjanjian Baru ya. Di pasal 14 mulai dari ayat 13 ya anak-anak ya. Kita mau baca secara keseluruhan ya. Oke, kita baca dulu judulnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah membaca ya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang dalam hal ini apa? Tadi disebutkan bahwa 5.000 orang laki-laki, nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa kok disebutkan laki-laki ya? Karena apa anak-anak? Kalau laki-laki itu makannya kan pastinya banyak ya. Jadi bayangkan, Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki yang makannya pasti banyak. Nggak mungkin cuma satu kali, 2 kali makan gini ya. Nggak, pasti mereka makan banyak gitu ya. Beda kalau dengan perempuan dan anak-anak. Makannya ya cuma terbatas aja ya. Paling cuma berapa sendok udah kenyang. Tapi kalau laki makannya banyak. Nah, kita mau mulai dari awal dulu ya anak-anak ya. Jadi pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia. Loh, memangnya berita apa toh Tante Ella? Kok sampai Tuhan Yesus menyingkir? Nah, kalau anak-anak baca di ayat sebelumnya bahwa ada peristiwa bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis ini itu adalah orang yang mengabarkan tentang kedatangan Tuhan ya. Nah, ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, maka Tuhan Yesus menyingkir dari daerah itu. Dia pergi kemana anak-anak? Nah, dia hendak mengasingkan diri. Berarti kalau mengasingkan diri ini gak kepingin rame-rame ya anak-anak ya. Pastinya cuma Tuhan Yesus sama murid-muridnya aja. Tapi apa yang terjadi? Oh, ini ada selanjutnya, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Berarti memang Tuhan Yesus gak kepingin rame-rame perginya ya. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Orang banyak mendengarnya. Wah, ada Tuhan Yesus. Ayo ikut gitu. Dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Jadi kalau Tuhan Yesusnya naik perahu, orang-orang ini ngikutin lewat jalan darat ya anak-anak ya. Nah, ketika Yesus sudah sampai di tempat yang sunyi itu, Tuhan Yesus melihat apa? Banyak orang yang tadi jalan lewat darat itu pada datang semua ke Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus niatnya apa anak-anak? Cuma diem-dieman, gak kepingin rame-rame. Ya, cuma beberapa orang aja termasuk murid-murid. Ini diikuti oleh banyak orang. Tapi apa anak-anak yang terjadi? Tuhan Yesus bukannya mengusir, ayo pergi, aku mau sendirian. Enggak ya, Tuhan kita gak pernah seperti itu ya anak-anak ya. Tuhan Yesus gak pernah menolak kita ya. Justru banyak kita yang menolak ke Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik, good ya. Jadi ketika banyak orang datang, dia
tergerak, ini disebutkan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oh, jadi Tuhan Yesus menaruh belas kasihan dengan kehadiran banyak orang itu. Padahal niat awalnya kepingin istirahat mungkin ya, kepingin menyendiri gitu ya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan selain itu pastinya Tuhan Yesus juga menyampaikan firman Tuhan ya anak-anak ya kepada orang banyak itu. Lalu apa? Malam datang. Wah, bayangkan ya anak-anak ya. Kalau sudah malam tuh pastinya apa? Gelap ya. Kalau gelap di tempat yang sunyi, kira-kira orang banyak itu bisa cari makan nggak? Nggak bisa ya anak-anak ya. Lalu di sini apa? Murid-murid Tuhan Yesus datang ke Tuhan Yesus. Mereka bilang, ini loh tempatnya sudah mulai malam. Ini kan tempat yang sunyi Tuhan. Ayo, itu orang-orang banyak itu disuruh pergi aja ya supaya mereka bisa apa? Makan ya anak-anak ya. Karena apa? Pastinya mereka lapar ya. Mungkin seharian ya mereka mendengar firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Kamu nih menunjuk kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan. Terus murid-murid Tuhannya bilang apa? Kita loh gak punya apa-apa Tuhan. Kita kan gak bawa bekal banyak ya. Di sini loh cuma ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan berkata apa? Bawa sini, bawa. 5 roti dan 2 ikan disuruh membawa kepada hadiratnya Tuhan ya. 5 roti itu buahnya apa sedikit anak-anak? Kalau yang makan cuma 1-2 orang banyak ya jawabnya tante. Tapi kalau ini yang makan 5.000 orang, ya nggak ada artinya. Wong itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Iya, kalau di rumahnya Tante Ella itu ya, namanya kalau ikan itu ya paling mentok bisa untuk makan 3 orang yang dewasa ya anak-anak ya. Ini 5 roti dan 2 ikan disuruh bawa ke hadapan Tuhan. Ya, lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Berarti itu apa artinya? Tuhan Yesus berdoa dan mengucap berkat. Lalu dia mulai memecah-mecahkan roti itu ya anak-anak ya. Dan memberikannya ke murid-muridnya. Lalu murid-muridnya suruh apa anak-anak? Suruh membagi. Di sini mujizat Tuhan terjadi. Yaitu apa anak-anak? Setelah dikelilingkan ke 5.000 orang laki-laki, gak termasuk perempuan dan anak-anak loh ya. Itu apa? Masih ada sisa. Sisanya berapa? 12. Di sini disebutkan apa? 12 bakul. Bakul itu sama dengan keranjang. Berarti wah, dari 5 roti dan 2 ikan. Itu pastinya sangat sedikit sekali ya anak-anak ya. Bagi memberi makan untuk 5.000 orang itu pasti nggak ada artinya ya. Tapi ketika apa yang kecil diberikan kepada Tuhan, dihadapkan ke hadirat Tuhan, ya, lalu yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar, yang bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki ya. Jadi seperti anak-anak juga ya, walaupun anak-anak masih kecil,
mungkin masih paling besar mungkin kelas SD ya anak-anak ya. Walaupun anak-anak masih berumur nggak sampai 10 tahun ya mungkin ya. Itu tapi ketika anak-anak mau menyerahkan diri, anak-anak yang kecil itu ke hadapan Tuhan, Tuhan akan apa? Memberkati anak-anak. Sehingga anak-anak apa? Hidupnya menjadi berkemenangan. Dalam hal ini apa anak? 5 roti dan 2 ikan mampu mengenyangkan 5.000 orang. Berarti apa? Tuhan Yesus memberkati dengan apa? Dengan waktu itu secara fisik makanan ya anak-anak ya. Sama di hadapan Tuhan kalau anak-anak berserah sepenuhnya, walaupun anak-anak ini masih kecil, ya, tapi kalau anak-anak sudah menyerahkan hidup anak-anak ke tangan Tuhan, berserah percaya dalam perlindungan Tuhan, Tuhan pasti akan apa? Melindungi, tidak akan membiarkan anak-anak. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus tidak membiarkan orang-orang itu apa? Kelaparan ya anak-anak ya. Iya. Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan anak-anak apa? Sendirian. Ya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai anak-anak, memberkati anak-anak. Asalkan apa? Anak-anak menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan bisa apa? Memberikan perlindungan, memberikan kemurahan, memberikan apa? Mujizatnya juga kepada anak-anak. Ya, anak-anak di sini pasti semuanya mau ya berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam genggaman tangan Tuhan. Firman Tuhannya selesai sampai di sini. Kita mau masuk dalam doa penutup ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami yang walaupun masih kecil, untuk kami boleh berserah penuh kepada Engkau. Biarkanlah kemurahan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu dalam perlindungan terhadap apapun. Sebentar kami akan sudahi ibadah sekolah minggu sore hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau menyertai kami selama seminggu ke depan untuk kami boleh berjumpa kembali dalam pembukaan firman Tuhan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.